Okay, thank you, Mr. Onggo and Miss Iin. Mhm. Actually, it's an honor to be here ya, untuk sharing kepada semua parents yang ada di sini dan juga thank you for the opportunity dari Nola School. Hari ini sesuai dengan tajuknya yaitu Pathway to Higher Education dan kebetulan kesempatan ini kita klinong-klinong di Asia ya, yaitu China and Japan. Nah, kesempatan ini mungkin saya bawakan pertama kali akan saya bawakan menjadi 3 segmen ya. Segmen yang pertama adalah why study in China. Kenapa sih China ini sekarang jadi sangat super populer dan sangat hot yang selalu menjadi bucket list untuk siswa-siswa Indonesia untuk continue further education ya. Dulu mungkin kalau kita berbicara 20 years ago or 25 years ago, China tidak akan masuk dalam list ya. Tapi dalam perkembangan 10 tahun ini, bahkan 5 tahun ini, China memang benar-benar jadi bucket list. Nah, itu segmen yang pertama. Segmen yang kedua adalah seorang siswa Indonesia kalau mau kuliah ke China, apa sih yang bisa saya pilih sebagai option programnya ya. Jadi itu yang segmen yang kedua, dan segmen yang terakhir adalah tentu tidak ketinggalan adalah budgeting. Jadi berapa sih biaya kalau misalnya mau kuliah di China itu, kita harus siapin dana berapa dan seterusnya. Untuk itu saya izin share screen sebentar ya, karena saya akan play video. Share screen-nya bisa terlihat? Oke, aman? Oke ya, aku Oke. coba play ya supaya suaranya juga keluar. Suara keluar? Hello great students and parents, welcome to Great Wall, China Education Consultant. Pada klip yang kedua ini, kami akan membahas tentang kenapa sih harus melanjutkan studi kalian di China. Yang pertama, World's third largest international students enrollment. China sekarang berada di posisi ketiga tujuan international student di seluruh dunia untuk bersekolah setelah US dan UK, di mana selisih UK dan China hanya selisih sangat sedikit sekali. Dan kami percaya mulai dari tahun 2020 ini, dengan banyaknya orang yang mulai menyadari kehebatan China, sepertinya China memiliki potensi untuk naik peringkat, bukan? Yang kedua, it's cheaper, lots of scholarships. Kalian mungkin memiliki mindset bahwa sekolah di luar negeri itu mahal. Jika dibandingkan dengan kuliah di Amerika, Eropa, atau negara tetangga kita, kuliah di China jauh lebih murah loh. Sekarang mungkin ya mirip-mirip lah dengan biaya kuliah di Indo. Selain itu, banyak juga beasiswa yang ditawarkan oleh universitas-universitas di China. Jadi, yuk kejar nilai kalian setinggi mungkin dan akan kami bantu untuk apply beasiswanya. Dan sudah pasti semuanya free of charge ya. Ketiga, mastering the Chinese language. Bahasa Mandarin seperti yang kita ketahui adalah bahasa yang sangat esensial di dunia sekarang ini. Orang-orang berlomba untuk belajar bahasa Mandarin karena Mandarin sudah sama pentingnya dengan bahasa Inggris. Walaupun kalian mengambil kuliah yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin akan tetap digunakan kok dalam kehidupan sehari-hari di sana. Selain itu, where else to study Mandarin aside from China? Keempat, witness and experience China's development. Dengan bersekolah di China, kalian dapat menyaksikan secara langsung dan merasakan perkembangan teknologi di China, negara yang perkembangannya paling pesat saat ini. Rasakan sendiri rasanya lupa apa itu dompet dalam 1 minggu pertama kalian di sana, karena semua pembayaran sudah menggunakan HP, dan bahkan sekarang sudah mulai beralih ke face recognition. Taksi tanpa supir, it's real now. Hotel futuristik tanpa manusia, it's all real in China. Just go and experience it all by yourself. It's kelima, great career prospect and global experience. Kalau mencari kerja, alumni dari China yang jago bahasa Mandarin dan memiliki pengalaman merasakan langsung perkembangan pesat dan working ethic di China, tentu akan memiliki poin plus dibanding alumni dari negara manapun. Dengan melanjutkan studi kalian di China, kalian akan secara langsung membangun network dengan siswa lokal dan internasional dengan background yang tentunya juga bermacam-macam, yang akan membuat belajar dan hidup di China pastinya jadi seru banget nih. Keenam, World Top Universities. Diambil dari QS World University Rankings 2022, China sudah berhasil memasukkan beberapa universitas mereka ke Top 50 University in the world, yaitu Tsinghua University, Peking University, Fudan University, Zhejiang University, dan Shanghai Jiaotong University.
Bagaimana? Sudah tertarik melanjutkan studi ke China? Yuk konsultasikan rencana pendidikan kalian dengan kami sedini mungkin, sehingga kalian akan memiliki waktu lebih untuk persiapannya. Great Wall is the best China education consultant. Dan yang paling utama adalah kami 100% free service fee. Thanks great students and parents, sampai ketemu di klip kami berikutnya. Oke, jadi itu ada beberapa reasons atau beberapa points yang people sekarang perlu tahu kenapa sekarang why you need to study in China instead of other country. Nah, dalam kesempatan ini dengan video tadi itu kan video dari YouTube yang rada sedikit lama ya, mungkin 1,5 tahun yang lalu. Tapi izin saya emphasize sedikit dengan manual yang saya siapkan di PPT, di PDF. Jadi saya izin share screen lagi. Oke, bisa kelihatan ini? Share screen-nya? Oke. Seperti yang disebutkan adalah banyak orang ataupun parents ataupun students itself, they don't know kalau China itu is the third largest international student enrollment in the world. It's not Australia, it's not Canada. It's China ya. Jadi yang pertama adalah US seperti yang disampaikan tadi. Itu survei tahun 2018 dari Wikipedia dan Atlas bahwa US sekarang menduduki peringkat pertama yaitu dengan kurang lebih 1,2 juta international students yang belajar di sana. Dan kedua juga sudah keluar UK dengan kurang lebih 480.000 tadi kalau saya nggak salah ya. Nah yang ketiga adalah China. Jadi international student di China ini banyak sekali ya, hampir 0,5 juta international student yang sekarang menempuh pendidikan di China. Bukan sekarang sih, sorry. Ini di 2018. Nah, kita tahu 2019 terjadi COVID, ya, pandemic. Walaupun orang bilang itu Wuhan virus, oke? It's come from Wuhan. Yang dulu orang tidak berpikir apa itu Wuhan, di mana itu Wuhan. Bahkan mereka, they don't know what is Wuhan. Tapi start from the COVID that day, all the eyes of people in the world are looking at China, ya. Wuhan lockdown almost 3 months and everything. And by the time kami percaya di 2021, 22 dan tahun ke depan 2023, international student jumlahnya yang sekolah ke China akan semakin meningkat pesat. Karena dengan adanya pandemic Wuhan, start di Wuhan, people in the world mengetahui how the powerful of China, ya. Yang orang tidak kepikir dulu, dia diem aja, dikira masih seperti itu aja. Ternyata bisa bangun 3.000 ranjang rumah sakit dalam waktu 10 hari. Itu nggak ada dunia yang bisa bikin itu. Even Amerika kedodoran dia kena COVID. Ya, jadi dia memang seperti itu. Nah, kedua yang menarik adalah murah loh, beneran murah. Serius. Bahkan kalau kita boleh berbicara dengan perguruan tinggi swasta di Indonesia, kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama. Dan China, they offer lots of scholarship bagi students yang memang memiliki grade khusus, ya, memiliki high grade, good quality high school transcript. Jadi jangan ragu untuk mencoba, karena scholarship-nya di China itu very unique, tidak sama dengan scholarship di negara manapun. Saya nggak tahu soal Jepang, tapi saya tahu soal Singapura. Kalau Anda dapat scholarship dari government, Anda harus mengabdi 3 tahun. Yang namanya China, no, it's all yours. Apapun itu. Jadi scholarship-nya, dia tidak menuntut timbal balik apapun. Ya, bahkan scholarship-nya adalah bisa orang tua nih, kalau berangkatin anak dapat scholarship di China yang full scholarship, Anda hanya cukup beli tiket pesawat. Jadi selama kuliah S1 4 tahun, tidak perlu bingung soal biaya apapun. Jadi dari tuition, dari akomodasi, bahkan biaya hidup 1 bulan disokong kurang lebih 2.500 RMB, which is more than enough ya. Nah yang ketiga adalah, ini yang menarik yang tidak bisa dimiliki alumni dari negara manapun. Anda pulang dari China, even kuliahnya misal pengantar Inggris, karena bagi sebagian siswa ataupun orang tua, ada yang alergi terhadap Mandarin, karena kita tahu Mandarin ini susahnya ampun ya bahasanya untuk dipelajarin. But don't worry if you cannot having the skills of Mandarin. You can study in China using English taught program. Nah, selama 4 tahun katakanlah kalau kita berkuliah sarjana S1, bahasa orang Surabaya kalau pulang nggak bisa ngomong Mandarin itu kebacut ya, itu bahasa orang Surabaya.
Kebetulan saya orang Surabaya, jadi ya kebuacut pol lah kalau kamu pulang nggak bisa ngomong Mandarin ya. Nah ini adalah extra skill yang Anda tidak bisa beli. Alumni dari negara manapun, karena Chinese language, as everybody knows, it's the word most spoken language ya. Jadi memang benar-benar kepake sekali. Keempat, kuliah di suatu negara itu kalau dia punya civilization-nya lama tua, itu menarik. Karena kita juga mungkin parents di sini kita juga semua pernah muda ya, pernah ngalami zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah. Besides study, it's theory and knowledge. Ya, we need to get experience, we need to get exposure. Nah, kalau di negara yang tua seperti ini, nah mumpung masih muda, kalau liburan ya kita jalan-jalan, traveling. Ya. China is so big, so many places to visit. By the time you learn the culture, kulinernya juga Ya toh, banyak. kebanyakan tingginya atau pendeknya Jadi yang satu banyak kemudian sekali hal yang bisa didapat kalau study in China, besides theory and knowledge. Nah, tadi sudah dikatakan, you will be the witness. Kamu tidak akan bisa menjadi witness kalau kamu tidak tinggal di China. Ya, kalau Anda bertinggal dan bersekolah di China, maka Anda akan menjadi saksi, langsung melihat dan learn how is the China's development. Tadi di video dikatakan, masuk China selama 1 minggu, Anda pasti lupa apa yang namanya dompet. Ya, jadi kalau kita belanja di supermarket di China, kita buka dompet, keluarin uang, seluruhnya akan noleh. Dikira ini orang baru keluar dari gua katanya. Jadi no, their AI, dia punya electronic payment, world leading number 1. Bahkan sekarang sudah tidak perlu pakai HP, only face recognition ya. Jadi kadang kalau sama teman-teman siswa kita, siswa Great Wall yang di sana itu bercanda ya, namanya anak mahasiswa ya. Terus kalau udah bayar ambil barang, mukanya temennya ditaruh di depannya situ ya. Jadi jadi dia yang bayar gitu. Bahkan supermarket juga sudah tidak ada penjaga, tidak ada kasir, tidak ada apapun. Anda masuk face recognition, tutup, Anda belanja ambil barang, bayarnya juga face recognition. Semuanya itu. Jadi ada supermarket yang tidak ada penjaganya sama sekali. At all. Ya. Nah, menjadi China Development and Learn, Anda akan memiliki great career prospect. Kenapa sih great career prospect? Yang pertama adalah, yang utama adalah, you master the Chinese language. Ya, you master the Chinese language. For example, tadi misalnya kalau Miss Iin, anaknya Abby, nanti misalnya jadi sekolah ke China, posisi saat ini, ya Mandarinnya masih bisa wo ini. Nanti saya yakin pulang setelah 4 tahun, they can communicate well in Chinese, ya, seperti itu. Nah, what is global experience? We need to have network when you finish or you graduate from your study. What is the network and experience by the meaning of global? You can mingle with 500 juta manusia dari berbagai belahan dunia. Jadi anak kita kalau sekolah di China, in a one university, international students-nya itu, maaf, mau cari dari kulit yang super white sampai yang warna purple pun ada. Jadi so variety ya. Jadi orang Afrika, orang manapun ada. Semua berlomba-lomba sekolah ke China, ya. Jadi ini yang kita butuhkan nanti. Oh, aku kenal orang Zimbabwe, aku kenal orang Russia, aku kenal orang Estonia, for example. Nah, ini it's a good experience, exposure. Kita juga berteman dengan mereka, berjuang bersama-sama dalam hal sekolah, dan juga yang akan menjadikan network yang luar biasa. Nah, yang terakhir, berbicara mengenai study, berbicara mengenai education, kita tidak boleh menaifkan apa yang namanya quality of education. Ya, tadi yang di video itu adalah QS World Ranking 2022. Nah, kesempatan ini saya bawakan yang terbaru, QS World Ranking. Ini masih yang tadi 2021, ini 22. Yang 23 saya coret sedikit. Yang 23 sudah keluar soalnya by QS, ya. Tadi sempat disebutkan di awal pembukaan oleh Mr. Onggo dan juga Miss Iin tentang ranking university di Asia, ya, di Asia. Kita tahu yang number one Asia adalah NUS, ya. Nah, tapi kita lihat kalau di China top 5-nya, di sini ada Tsinghua University yang kalau saya tidak salah sekarang ini ranking 14 di dunia. Peking University yang naik menjadi ranking 13 dunia. Sorry, ini sedikit lama ya. Nah, menariknya adalah, sorry, kebetulan nggak ada Singapura di sini, jadi saya ngomong terus terang.
Singapura sekarang ini kebakaran jenggot, ya, kebakaran jenggot. Dulu Asia number one, number two itu dikuasai mereka. NUS nomor 2-nya NTU. Tapi sorry sekarang udah digeser oleh Peking University. NTU digeser oleh Peking University. Ya, number one Asia still NUS, but number two is Tsinghua University. Peking University. Number 3-nya is Tsinghua University. Nah, kemudian ada Fudan University di Shanghai. Ada the Chinese University Hong Kong yang sekarang sudah buka cabang di Shenzhen. Ya, jadi they are the same quality. Ini yang kebetulan Abby anaknya Mr. Onggo sama Miss Iin yang sekarang apply di the Chinese University of Hong Kong. Ya. Kemudian ada Zhejiang University, Shanghai Jiaotong. Nah, tetangga China kita nggak akan bisa lupa yaitu Taiwan. Ya, dia sekarang ada di ranking 70. Ini saya revisi sedikit karena dia udah naik sekali. Ini menjadi 48. Artinya apa? China on yearly basis, dia akan menaikkan terus quality of education-nya. Sehingga terbukti nih. Nah, kita nggak tahu 4 tahun ke depan gimana, atau 3 tahun ke depan gimana. Jangan-jangan Asia nomor 1 bukan lagi NUS, melainkan China, ya, dari China, Asia ya. Oke, segmen kedua, saya akan bercerita mengenai, tadi sempat saya singgung, bagaimana kalau misalnya seorang siswa kita, sorry to say nggak bisa Mandarin katakanlah ya, atau memang sangat takut dengan Mandarin, atau bahkan ada yang pokoknya disuruh nulis Hanzi, terus nulis Mandarin langsung badannya gatel-gatel. Nah itu ya mau ngomong apa ya. Tapi beside of that, Anda jangan khawatir, orang tua juga kalau kebetulan ada siswa di sini, kuliah ke China is not always using Chinese thought ya. Jadi kita akan putar satu video mengenai kalau kuliah ke China itu ada opsi apa aja yang bisa dipilih. Sebentar. Ini barang kalau nggak dicari ada, kalau dicari nggak ada. Oke, wait. Share screen. Bisa kelihatan share screen-nya? Oke. Kuliah di China tuh harus jago bahasa Mandarin. Apa kuliah dengan bahasa Inggris bisa juga ya? Hai graders, di kesempatan ini kita bakal bahas tentang opsi-opsi apa saja sih yang bisa graders pilih untuk berkuliah ke China. Totalnya ada 4 opsi nih, tonton sampai habis dan semoga bisa membantu kalian yang masih bingung-bingung ya. Yang pertama adalah opsi A, yaitu Mandarin Taught Program. Dari judulnya, kita udah bisa tahu bahwa di opsi ini kalian bakal 100% diajar pakai bahasa Mandarin. Dan kalau bisa dibilang, opsi A ini best choice kalau kalian mau kuliah ke China. Why? Nomor 1, kalau kalian memilih opsi ini, kalian tinggal pilih mau universitas yang mana, karena semua universitas di China menawarkan opsi ini. Yang kedua, kalian akan ada di satu kelas dengan local Chinese students, yang berarti bahasa Mandarin kamu pastinya sangat fluent dan 11-12 or even 12-12 sama orang-orang di sana. Yang ketiga, semua jurusan ada. Jadi, kalian bisa pilih jurusan yang sesuai dengan passion kalian. Yang keempat, uang sekolah di opsi ini sangat ekonomis, lebih murah daripada universitas swasta di Indonesia loh. Yang kelima ini adalah yang paling menggiurkan karena banyak sekali beasiswa yang ditawarkan di opsi ini. Oke, itu tentang jurusannya. Nah, apa aja sih yang harus kalian siapin kalau kalian memilih opsi ini? Yang pertama adalah HSK dan HSKK. Kuliah menggunakan bahasa Mandarin, universitas-universitas pasti membutuhkan murid yang sudah memiliki Mandarin skills yang cukup, dan mereka melihat ini dari nilai HSK dan HSKK kalian. Biasanya, universitas akan meminta nilai HSK 5 setidaknya 180, tapi ada juga beberapa universitas yang hanya meminta nilai HSK 4. Apa sih bedanya HSK dan HSKK? HSK itu untuk menguji teori, kayak writing, listening, dan reading. Sedangkan HSKK itu untuk menguji kemampuan berbicara kalian dalam bahasa Mandarin. Belajar HSK dan HSKK bukan cuma sekedar untuk sertifikat kok. Lebih tinggi nilai HSK dan HSKK kalian, semakin mudah adaptasi kalian nantinya di China. Satu lagi yang harus kalian siapin adalah Maths in Mandarin. Mungkin kemampuan math kalian oke banget nih, tapi kalian pernah lihat gak sih pelajaran math yang diajar pakai bahasa Mandarin?
Nah, kira-kira gini nih. Opsi B adalah English Start Program, di mana kalian akan belajar di Universitas Negeri China yang menawarkan jurusan yang diajar pakai bahasa Inggris. Belajar di opsi ini berarti kalian akan duduk di kelas yang isinya mayoritas international students. Tapi kalau masalah komunikasi dengan orang China, jangan khawatir, karena lingkungan univnya pasti memakai bahasa Mandarin. Nanti Great Wall akan membantu kalian untuk list universitas apa aja yang memiliki program ini, karena tidak semua universitas menawarkan program English Start, dan jurusan yang ditawarkan di opsi ini lebih sedikit. Jurusan yang cukup populer seperti ekonomi, manajemen, sains, dan engineering cukup banyak ditawarkan nih. Di opsi ini, karena kalian menggunakan bahasa Inggris untuk belajar, maka kalian tidak perlu nilai HSK untuk mendaftar, melainkan kalian harus memiliki nilai IELTS setidaknya 5,5. Untuk biaya di opsi ini sedikit lebih mahal dari opsi A, tapi masih lebih murah daripada bersekolah di negara lain dan juga universitas swasta di Indonesia. Opsi C adalah Joint Institute Program, di mana Universitas Negeri China bekerja sama dengan universitas luar negeri, contohnya Shanghai Jiaotong University dengan University of Michigan, Zhejiang University dengan UIUC, dan East China Normal University dengan Emilion Business School France, dan masih banyak lagi. Opsi ini juga diajar menggunakan bahasa Inggris, jadi kamu butuh nilai IELTS dan bukan HSK. Karena opsi ini Mixed Chinese and Foreign University, murid di dalamnya juga mixed. Jadi, kalian akan ada di kelas yang isinya campur local and international students, di mana porsi localsnya lebih banyak. Kenapa begitu? Karena di opsi ini kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan double degree sekaligus belajar di dua negara itu. Misalnya, China dan US, China dan UK, China France, dan lain-lain. It's a cool experience ya, bisa experience both East and West culture pas kuliah. Yang terakhir adalah opsi D, yaitu Sino Foreign University. Ada beberapa pilihan Sino Foreign University seperti The Chinese University of Hong Kong di Shenzhen, Nottingham University di Ningbo, Xi'an Jiaotong Liverpool University di Suzhou, dan masih banyak lagi. Di opsi ini, kalian akan diajar menggunakan bahasa Inggris, jadi kalian juga memerlukan nilai IELTS. Itu adalah 4 opsi yang ada untuk kalian pilih-pilih dan consider. Setiap opsi pastinya memiliki kelebihan, kekurangan, dan perjuangannya masing-masing. Jadi, pilihan tetap ada di kalian, mau milih opsi yang mana. Semoga video ini dapat meredakan kebingungan-kebingungan kalian. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, feel free untuk kontak Great Wall kapanpun dan dimanapun kalian berada. Great Wall is the best China education consultant, dan yang paling penting adalah kami 100% free service fee. Thank you graders, see you on our next video. Itulah parents, jadi ada 4 opsi bagi parents maupun students jika bersekolah di China ya. Jadi yang pertama definitely kalau mau kuliah ke China, it's Chinese Start Program. Jadi semuanya full menggunakan Mandarin. Tapi memang kalau yang Chinese Start Program ini boleh saya katakan ataupun secara underline saya pribadi dan juga Great Wall adalah the best choice ya. The best choice to study in China is using Chinese Start Program. Tapi memang butuh persiapan dan memang dedikasi, motivasi dari siswanya memang harus mau. Karena besides dari kemampuan Mandarin yang ditentukan oleh HSK itu sendiri, tentu ada beberapa faktor yang cukup siswa harus memiliki waktu yang cukup untuk preparation-nya. Terutama mereka paling puyeng kalau ketemu pelajaran matematika. Ya, bukannya anak-anak kita atau siswa kita itu tidak pandai matematika, namun seumur hidup tidak pernah dapat matematika cara Mandarin seperti itu. Bahkan ada beberapa hal lucu yang kita ketemui pada waktu konsultasi. Siswa ini sudah memiliki nilai HSK 5 ya, kan berarti HSK 5 ini cukup tinggi. Katakanlah kalau IELTS itu bisa seperti 6,5 katakanlah. Tapi begitu saya tanya sama dengan Mandarinnya apa? Nggak ada yang tahu ya. Akar X kuadrat per 5 Mandarinnya apa? Oke, jadi bukan anak-anak bodoh matematika, but they never get Chinese mathematics selama bersekolah ya. Jadi HSK adalah pelajaran bahasa umum, kemudian harus ada extra skill untuk itu. Nah, yang kedua adalah opsi B, C, dan yang D itu tiga-tiganya adalah full menggunakan bahasa Inggris. Jadi mereka bagi yang tidak siap, it's okay untuk lebih details nanti kita bisa terangin di
session lain ya, kesempatan lain mungkin dari Nola juga memberikan kesempatan untuk kita berbicara lebih detail mengenai education system ABCD itu yang di China seperti apa. Nah, segmen yang terakhir karena waktunya juga cukup mepet, izin saya share screen mengenai, nah ini yang paling ditunggu orang tua ya, apalagi mama-mama, ayo siap-siap untuk screenshot ya. Nah, ini soal duit ya, jadi berapa sih budget yang aku harus siapin kan gitu. Seperti yang kita selalu berbicarakan bahwa kuliah di China, kok gini ya, sebentar ya. Wait. Kuliah di China memang murah ya. Oke. Sebentar, sedikit lagging. Oke, bisa lihat ini semua ya? Share screen-nya ya? Oke. Jadi study cost, kita bikinkan sebuah estimasi ya. Sebuah estimasi jika ingin sekolah ke China. Estimasi biaya. Dan semua ini adalah biaya per tahun dan kita tulisnya dalam RMB ya. Untuk kurs saat ini kurang lebih 1 RMB, it's about 2.200 Indonesian rupiah. Nah, ada opsi 4 tadi, ada A, B, C, dan D. Yang pasti kalau kuliah dengan pengantar Mandarin full, yaitu opsi A. Opsi A ini uang sekolahnya, honestly ada yang dari 16.000 sampai 35.000, tergantung universitas dan tergantung major yang dipilih. Cuman untuk fair, saya akan ambil uang tengahnya, berarti 25.000 RMB. Ya. Untuk akomodasi, ini saya cantumkan, ini adalah harga untuk double room, artinya sekamar berdua. Ada university yang bisa sekamar berempat, ada university yang bisa sekamar berenam. Otomatis kalau semakin banyak orang di dalam satu kamar, harganya lebih murah. Ini kami berikan yang harga double room, sekamar berdua. Kalau sekamar sendirian, kadang orang tua merasa anakku sendirian, kasihan nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu. Nah, kalau misalnya berempat, waduh jangan nanti terlalu rame. Oke, kita ngambil yang tengah aja ya, double room. Kita estimasikan, kita taruh 11.000 RMB per tahun. Nah, living cost ini adalah biaya hidup ya, biaya hidup. Kita budgetkan 2.000 RMB per bulan. Kalau saya kalikan 12, maka keluarnya 24.000. Jadi dari 25.000 uang sekolah, kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar ya 60 juta. Ayo coba bandingkan dengan perguruan tinggi swasta di Indonesia, di Surabaya. Jangan ngomong Jakarta ya. Jakarta saya nggak mau nyebut nama, nanti nggak enak juga. Mereka jauh di atas ini. Karena China ini unik ya, parents. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang SKS, tidak ada uang sumbangan, tidak ada bla bla bla. Pokoknya bayar application fee, yang besarnya cuma 1 juta, uang formulir. Sisanya hanya ini, udah. Dia nggak ada biaya apapun. Jadi kalau kita total 3 item ini, totalnya keluar 60 juta. Which is kalau saya rupiahkan 132 juta per tahun. Kalau dibandingkan misalnya di Surabaya, kirim anak ke Jakarta ataupun ke Jogja, lebih mahalnya ada di mana? Ada di tempat tinggal dan juga di biaya hidup. Tapi enggak juga kalau saya boleh sedikit perbandingan ya. 11.000 ini berarti kan sekitar 23-24 juta 1 tahun. Kita kalau cari anak kos di sekitaran Surabaya aja yang mau pakai AC dan lain sebagainya, itu angkanya juga sudah 2 juta per bulan. Jadi it's more or less the same gitu loh, more or less the same. Nah, yang di bagian segmen accommodation dan biaya hidup, mau program B ataupun C ataupun D itu tidak ada selisih. Nanti yang selisih adalah di uang sekolah yang cukup menonjol, ya. Jadi ini gambarannya. Saya akan membawakan kalau yang pakai Mandarin itu sekian. Tapi jangan berkecil hati parents, China over lots of scholarship. Bahkan sudah saya katakan di awal, orang tua hanya cukup beli tiket pesawat, anak kuliah 4 tahun, belajarlah yang baik, Anda tidak usah pusing biaya. Dan itu semuanya tanpa imbalan ataupun tanpa ikatan. Bahkan kita punya siswa sampai yang S3, itu dia nggak ngeluarin duit sama sekali. Sekolah dari S1, S2, dan S3. Jadi tetap semangat, mungkin sebelum ini belum kepikiran China, mungkin sekarang kepikiran China, oh boleh nih untuk study destination, masuk di dalam bucket list untuk lebih details, nanti kita arrange waktu, tailor made ya, untuk bagaimana pengetahuan tentang
China secara lebih detail. Mungkin itu sih dari saya, cukup waktunya mungkin ya, nggak tahu lebih atau kebanyakan, sorry kalau overtime. Kembali saya kembalikan ke mau MC boleh, mau moderator boleh, mau host boleh. Silakan Mr. Ongko. Thank you so much. Oke, thank you Mr. Joko. Thank you very much buat informasinya, parents. Mudah-mudahan ini cukup memberikan gambaran ya, karena kita terbatas waktu juga. Cuman sudah, ini ada beberapa, kita langsung direct ke Q&A aja ya. Tapi sebentar, saya mau nyapa dulu teman-teman parents-parents yang ada di sini. Hari ini Mr. Joko, Mr. Dom, ini ada beberapa teman, saya coba lihat ya. Coba mudah-mudahan saya nggak salah lokasi mereka. Jadi selain di Surabaya sendiri, itu ada parents yang dari Jakarta. Ini ada dari Jakarta, terus kemudian ada yang dari Kupang, NTT juga ada di sana, Pontianak ada. Itu yang dari China juga. Terus kemudian ada juga yang dari China, Mr. Wayne. Mr. Wayne officially in China sekarang. Terus kemudian dari mana lagi? Ya, dominasi sih banyak dari Surabaya. So ada beberapa daerah, anak-anak beberapa dari mereka itu anaknya bersekolah di Nola, mengambil studi di Nola. Ya, kita langsung ke Q&A ya. Saya coba ada titipan, saya ada beberapa titipan pertanyaan, cuman saya jawab saya akan tanyakan yang di sini dulu deh, yang di meeting chat. Oke, Mr. Joko, di China siswa bisa nggak part time job? Gitu. Oke, saya langsung jawab. Ya boleh. Atau harus murni studi ya? Ini ada dua. Jadi kuliah di China boleh nggak sambil part time job atau harus murni belajar atau studi? Oke, jadi holding student visa, you cannot work at any time at anywhere. Itulah China. Jadi tidak boleh part time job at any time at anywhere. Even the company also they don't want to hire you because if the government ketahuan Anda hire international student with student visa, itu company bakal urusannya panjang. Jadi, during your study, sama sekali tidak boleh kerja part-time at any time, at anywhere. Tapi, university itu provide yang namanya internship, yaitu magang. Ya, magang. Jadi, magang itu bahkan beberapa universitas ada yang bisa dari tahun pertama. Jadi, during summer holiday atau winter break holiday, sekolah bisa accommodate untuk doing internship to the company atau enterprises yang mereka memang kerjasama. Jadi itu. Terus nyambung juga tadi yang tanya Finance Miss Henny. Nah, tadi kan semua tentang yang baik-baik tentang study di China. Nah, kira-kira minusnya ada nggak selain nggak bisa part-time job? Jadi challenge-nya mungkin ya lebih ke arah tantangan apa yang kira-kira dihadapi anak-anak di sana gitu kali ya? Oke, tantangan yang utama adalah bahasa tentunya ya. Bahasa tentunya. Cuman bahasa ini kita percaya bahwa as a human kita ini fighter ya. Kita ini orang yang yang diciptakan oleh Tuhan untuk gampang beradaptasi. Jadi memang pertama yang membuat culture shock adalah bahasa, terutama bagi anak-anak yang misalnya tidak bisa Mandarin dan dia kuliahnya pakai Inggris. Nah, tanpa persiapan bahasa Mandarin di awal masuk ya itu yang menjadi culture shock. Jadi mau nggak mau siswa baru yang tidak memiliki kemampuan bahasa Mandarin itu selalu biasanya nebeng jadi benalu ke kakak kelas ya, karena dia yang tahu bagaimana order food dan everything. Tapi language barrier ini sekarang kalau kami rasakan semakin hari semakin menyusut karena dengan kecanggihan gadget ya, dengan kecanggihan teknologi, apa misalnya aplikasi namanya Playco dan segala macam, tulisan Mandarin kita tempelin gitu bisa keluar Inggrisnya kan ya. Jadi Moles tidak ada sebuah tantangan yang cukup berarti sih, dan tidak ada satu persiapan yang harus disiapkan secara utuh ataupun diwaspadai banget. Even bahkan banyak pertanyaan, ini saya tambahin sedikit ya, banyak pertambahan adalah pertanyaan, ini negara komunis, ya orang kan sering gitu ya. As a government yes, tapi kalau secara kehidupan sosial masyarakat they're not communist at all. Ya, berbicara mengenai communist country adalah yang ditakutkan bagaimana saya beribadah. Ya, kita orang Indonesia punya agama, kita punya Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Don't worry, China tidak melarang kamu beribadah. Jadi mau ke temple boleh bagi yang Buddhis, yang Katolik juga ada katedral, bahkan ada misa
internasional dengan menggunakan bahasa Inggris, international mass. Bagi yang Muslim juga masjid di mana-mana, dia bisa merayakan sholat, bisa merayakan Idul Adha, bisa merayakan Idul Fitri, bahkan juga sholat Jumat. Jadi itu tidak ada masalah sama sekali dari terms of menjalankan religion. Itu mungkin. Oke, thank you. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya. Jadi selain itu, ini ada saya jawab. Ini pertanyaan kan udah nggak ada di sini. Saya akan beberapa pertanyaan titipan nih. Nah, ini dari satu parents. Kalau misalnya dia sekolah berbasis PKBM seperti Nola misalnya atau kesetaraan, apakah ijazahnya itu bisa digunakan untuk mendaftarkan di uni di China gitu? It's completely okay. Karena kalian akan lulus dengan ijazah negara. Yang mengeluarkan ijazah Anda katakanlah SMA itu adalah Kementerian Pendidikan kan dan Kebudayaan. Jadi it's completely no big deal. No big deal. China dia tidak memandang seperti maksudnya ini apa seperti apa. It's okay. 12 years education and you get the certificate graduation as a high school kan setara itu, then it's okay. No big deal. Oke. Jadi itu menjawab beberapa kekhawatiran parents ya bahwa PKBM atau kesetaraan itu bisa untuk mendaftar di uni China. Oke, next mungkin Mr. Joko, ini masih ada beberapa pertanyaan ini. Persyaratan akademis kira-kira apa yang harus disiapkan dan kapan idealnya mulai disiapkan? Apakah contoh dari kayak bahasa dan lain-lain, kira-kira dari pengalaman supaya anak itu tidak kesulitan nanti pada waktu mereka ke China gitu. Oke. Kalau berbicara mengenai bahasa, kalau kuliah akan menggunakan pengantar bahasa Mandarin, tolong kalau bisa dari SMP. Di-prepare dari SMP. Ya. Sebanyak mungkin. Jadi as early as possible, learning language itu akan jauh lebih perfect dibandingkan dalam waktu singkat. Karena learning language itu beda dengan learning everything ya. They need to do it step by step. Jadi kalau berbicara mengenai kuliah pengantar Mandarin, yes, CSSK ataupun bahasa Mandarin, do as early as possible. Jadi Nola tambahin Mandarin courses ya. Jadi supaya anak-anaknya biar lebih semangat dan punya lebih variety untuk bisa sekolah ke China. Nah, mengenai requirement secara academic score, ya kita berbicara above 70 lah. Above 70 ya. If you want to pursuing higher, very high ranking quality of education, ya please di atas 80, bahkan ada uni yang memang minta di atas 85. Seperti itu. Itu untuk semua mapel atau beberapa mapel tertentu aja? Good question. As average, yes, they need all average ya. Cuman parents di sini perlu saya garis bawahi dan perlu dicatat bahwa China they really love mathematics subject. Jadi ya mulai dibiasakan suka matematika ya. Jadi students mau study any majors, they look up with the mathematics subject waktu SMA. Seperti itu. Oke, thank you. Sehubungan dengan ini persiapan, tadi balik lagi dikit ya, ada yang tanya ini Mas Joko. Mungkin ini karena salah satu homeschooler itu sukanya kadang-kadang mereka tidak mengambil kesetaraan. Jadi anaknya disiapkan hanya mengambil IGCSE gitu, Cambridge gitu. Jadi sertifikatnya adalah Cambridge. Itu gimana? Apakah ini bisa, walaupun dia anaknya dari Indonesia, gitu, apakah ini bisa dipakai untuk sebagai satu requirement gitu? Sangat. China welcome all certificates dari seluruh dunia. Jadi even misalnya katakanlah kita Indonesia ada anak yang tidak ngambil kurikulum nasional, dia ambil Cambridge curriculum, dia ambil IB curriculum, yes, no problem. Tidak ada masalah. Jadi nggak usah ijazah. Kalau misalnya ngambilnya Cambridge, berarti nggak usah ijazah Indonesia. Ijazah pemerintahnya nggak usah gitu ya, Mr. Joko? Tidak perlu. Tidak perlu. Karena pada saat daftar kita akan menyatakan which certificate will you graduate from. Jadi you can use IBDP ya, bukan IB certificate, IB diploma, or you can do A level itu. It's okay completely. A level ya. Oke, good. Ini mungkin yang sering ditanyakan juga sih. Ini jurusan apa saja sih yang bisa diambil sama anak-anak, terutama yang berbahasa Inggris. Karena kebetulan anak-anak kesetaraan tuh sangat jago Inggrisnya lah, saya bisa ngomong gitu lah. Ya, mereka udah sangat biasa gitu berbahasa Inggris. Kira-kira apa ya yang bisa di offer
Oke, good point. Jadi Great Wall sendiri kurang lebih 1 tahun 800 sampai 1.000 siswa yang kita kirim. Dan dari angka tersebut masih didominasi, katakanlah 60% adalah siswa memilih kuliah menggunakan bahasa Inggris karena ya itu tadi alergi tadi ya terhadap Mandarin. Jadi major apa yang bisa dipilih? China over a lot of majors, even in English taught program. Tapi jika ingin mencari yang berhubungan dengan art, nah ini sedikit susah. Ya, ini jadi kita harus ngomong terus terang, yang berhubungan dengan art sedikit susah. If you talk about business, management, science, engineering, they all have everything. Cuman art susah. Ada, cuman hanya sebagian kecil university yang offer art in English. Kalau IT, IT Wow, itu yang memang paling hot, Mr. Onggo. Okay. IT di China semua pada mau belajar computer science, data science, statistics, artificial intelligence itu paling favorite sih kalau dari sisi science ya. Kedokteran mungkin? Kedokteran luar biasa banyaknya. Kami sebelum COVID, karena kalau kedokteran siswa lebih memilih kuliah langsung offline ya, karena nggak bisa. Karena dia di tahun pertama selesai ataupun semester kedua mau selesai itu dia sudah pegang anatomi. Jadi MBBS kami waktu sebelum non-COVID kita 1 tahun kirim sekitar 100 siswa. Dan MBBS di China, ini yang saya ngomong MBBS ini kuliah kedokteran ya, menggunakan bahasa Inggris, itu biayanya 1 tahun cuma 60 juta. Per tahun cuma 60 juta. Jadi banyak siswa Indonesia yang misalnya nggak lolos SBMPTN melalui jalur prestasi atau beasiswa yang di perguruan tinggi negeri untuk mengambil kedokteran, semua banting setir lari ke China. Karena kalau dihitung-hitung secara biaya, memang jauh lebih murah China. 60 juta 1 tahun untuk kedokteran. Dan banyak pertanyaan, kalau jadi dokter pulang bisa jadi dokter di Indonesia nggak kan gitu ya? Nah, penyetaraan ijazah di Indonesia sekarang it's much more easier dibandingkan dulu. Jadi tepis punya asumsi yang zaman dulu, lulusan dokter kuliah di luar negeri tidak bisa jadi dokter di Indonesia atau dipersulit. No, adalah satu keputusan di tahun 2014 bahwa penyetaraan ijazah kedokteran di Indonesia itu all doing by online. Banyak siswa kita yang sudah balik di sini bahkan sudah menjadi dokter di banyak rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah yang cukup ternama di Indonesia. Jadi no big deal. Oke, jadi itu bisa jadi opsi ya buat teman kesetaraan juga. Oke, ini terakhir, Mr. Joko, karena saya lihat nggak ada lagi. Ini terakhir sih ya. Dan ini pasti kayak ditunggu-tunggu deh. Untuk beasiswa, tadi sempat di-mention, ada banyak beasiswa, tapi belum disebutkan. Ini mungkin bisa dijelaskan kira-kira syarat dan apa aja sih beasiswa yang bisa didapat dengan anak-anak dari Indonesia atau murid-murid dari Indonesia? Oke, syarat utama adalah tentu mengacu kepada nilai akademis waktu SMA. Ya, jadi semakin tinggi nilai akademis yang kalian milikin, siswa milikin, tentu akan mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar untuk memperoleh beasiswa setinggi-tingginya. Seperti yang saya sebutkan tadi, beasiswa yang tertinggi itu bahkan sudah tidak perlu biaya apapun selama berkuliah, hanya beli tiket pesawat. Bahkan juga ada beasiswa yang sudah mendapatkan full, tapi dia bisa berjuang dengan akademik nilai waktu kuliah tahun pertama, kedua, dan seterusnya. Itu bahkan masih bisa dapat duit. Jadi udah nggak bayar, masih dikasih duit. Nah, syarat utama yang ditentukan yaitu tadi saya bilang dari sistem dari nilai akademis waktu SMA. Kedua adalah kemampuan bahasa yang dimiliki. Jadi kalau misalnya mau English ya, do IELTS as high as possible, ya, atau TOEFL as high as possible, dan juga dengan HSK. Ketiga, tidak terlepas adalah apakah semua siswa itu harus good in academic? No, ada siswa itu punya talent masing-masing ya. Dia secara nilai akademis di sekolah ya 85, 87, 88. Tapi anak adalah born differently ya. Jadi dia punya kemampuan talent. Katakanlah non-academic achievement, music, sport, painting, apapun itu juga bisa sebagai pelengkap untuk menjadi memperbesar chances untuk beasiswa. Jadi jangan berkecil hati kalau cuman aku secara nilai akademis biasa-biasa, tapi Anda punya kemampuan super di luar itu. Anda aktif di organisasi, apapun itu, ikut lomba-lomba, walaupun tidak menang, it's okay. Jadi
they really want to see a lot of different aspects ya. Jadi bukan cuma dari akademis doang. Tapi kalau China memang dia paling cinta dengan matematika, ya itu tadi. Jadi yang sering dapat yang luar biasa istimewa itu kalau dia ikut ya katakanlah USN yang seperti itu ya ataupun skala USMO yang international itu. Wah, itu biasanya mereka paling cinta sama itu. Tapi di luar itu misalnya sport jago, musik jago, yeah, they all welcome, don't worry. Itu untuk portfolionya gimana ya? Nanti kita bantu susun. Jadi siswa Oke. akan membuat suatu CV yang sangat cantik, ada foto, ada desain yang bagus. Ceritakan dari Anda born sampai Anda detik ini. Itu bisa dilengkapi. Jadi banyak siswa yang lengkapin, oh aku ikut lomba piano ini dari SD, saya kepilih sebagai OSIS bagian apa, ataupun saya pernah ketua OSIS dan lain sebagainya. Itu nanti kita bikin bantu panduan untuk CV yang sebagus mungkin. Dan jika dibutuhkan, kita juga bantu untuk bikin video presentation. Oh, wow. Ya, presentation diri sendiri, siapa saya dan ini dan sebagainya. Jadi portfolionya udah dibantu nanti ya. Yes. Oke. Itu penting sekali soalnya portfolio. Iya, betul. Penting sekali. Oke, kayaknya udah semua nih pertanyaan-pertanyaannya. Parents mungkin ada pertanyaan lagi, yuk bisa langsung direct aja, nggak apa-apa ditanyakan atau mau di chat kalau malu-malu mau. Sebelum kita close dan kita pindah ke Jepang nih, kita geser ke Jepang nanti. Satu lagi pertanyaan, mungkin ini bukan pertanyaan ya, cuman hanya permintaan dari Miss Henny. Pak Joko, apakah nanti boleh share contact number supaya kalau butuh kita bisa tanya-tanya lagi detailnya? Sure. Saya sharekan di chat box. Boleh ke chat box langsung boleh. Oke. Nanti saya juga akan catat. Bisa ke kami juga nanti, karena misalnya kebetulan anaknya sekolah di kita. Oke. Nah, bisa di chat box. Nah, itu. Tuh, Miss Henny, udah ya? Ada ya, Miss Henny masih ada ya? Ada. Oke, I think that's about all. Mr. Joko, ada yang tambahin lagi? Atau cukup sementara? It's all. Sudah cukup dari saya. Thank you very much. Udah cukup banyak informasinya. Detail lebih dalam lagi nanti bisa langsung connect dengan Mr. Joko langsung di Great Wall ya. Kalau misalnya ada yang sudah mepet, anaknya udah mau kuliah kurang 1 tahun gitu, oke, please prepare. Tapi yang masih jauh-jauh, semua informasinya bisa dipakai untuk menyiapkan anak-anaknya sesuai dengan judul kita ya, Pathway to Higher Education. Oke, thank you, Mr. Joko. Thank you so much for the great opportunity. Juga thank you parents. Kalau saya terlalu panjang overtime, maafkan. Ada yang salah ngomong juga maafin. Oke? Success for everyone. Thank Have you. an amazing day. Stay safe, stay healthy. Thank you. Bye-bye.